Selama berminggu-minggu, Donetsk tampak stabil. Tidak ada serangan besar, tidak ada pergeseran garis depan yang dramatis, hanya ritme artileri yang keluar masuk seperti denyut napas medan perang. Tapi terkadang, justru ketika permukaan terlihat tenang, ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Gerakan pasukan berubah, tekanan logistik meningkat, dan perlahan muncul retakan kecil yang sering luput dari perhatian. Momen itu menjadi jelas ketika sebuah rekaman muncul dari Krasnoarmeysk. Bendera Rusia berkibar di pusat kota, di tempat yang selama ini dianggap masih cukup kuat bertahan. Sejak saat itu, banyak pertanyaan bermunculan. Bagaimana Rusia bisa masuk sedalam itu tanpa pertempuran besar? Mengapa pertahanan Ukraina melemah begitu cepat? Dan apakah ini tanda transisi besar di Donetsk? Atau sekadar satu episode dari perang panjang? Untuk memahami ini, kita harus melihat detail yang sering dilewatkan. Rotasi pasukan Ukraina makin jarang. Logistik yang biasanya lancar mulai tersendat. Pergerakan malam hari meningkat. Ini bukan tanda kekalahan, tapi tanda tekanan. Tekanan yang bisa datang dari banyak arah. Kelelahan, kurang suplai, perubahan prioritas komando, hingga tekanan psikologis. Ukraina menghadapi dilema klasik, harus mempertahankan garis yang panjang dengan sumber daya yang tidak seimbang. Sementara itu, Rusia melihat peluang. Mereka menekan titik-titik rentan, bukan tempat-tempat yang kuat. Dan ini membuat tekanan kecil itu perlahan berubah menjadi celah besar. Faktor paling menentukan datang dari udara. Rusia tidak hanya meningkatkan jumlah serangan, mereka meningkatkan presisi dan jenis amunisi. FAB 500, FAB 1500, FAB 3000 UMPK. Amunisi yang mampu menghantam target bernilai tinggi tanpa perlu mendekati garis depan. Su-34 dan Su-35 menjadi pemain utama. Bukan karena mereka kebal, tetapi karena mereka bisa bekerja dari jarak aman. Di sisi lain, Ukraina harus menghadapi dilema lain. Pertahanan udara mereka tersebar, tertekan, dan harus mengimbangi banyak sektor sekaligus. Itulah keunggulan Rusia di momen ini, bukan karena Ukraina gagal, tetapi karena Rusia berhasil mengatur ritme serangan dengan sangat sistematis. Begitu ritme udara Rusia stabil, efeknya mulai terlihat di lapangan. Pos-pos Ukraina menjadi lebih pasif. Parit panjang yang dulu aktif mulai kosong. Kendaraan mundur tidak dalam formasi penuh. Apakah ini tanda panik? Belum tentu. Seringkali ini adalah hasil dari keputusan pragmatis. Bertahan di titik yang tidak lagi memiliki suplai adalah bunuh diri taktis. Tetapi rekaman drone menunjukkan pola lain. Stok amunisi menipis. Beberapa unit tidak lagi mendapat dukungan artileri. Kendaraan yang hancur dibiarkan begitu saja. Disinilah struktur pertahanan mulai runtuh, bukan karena kalah bertempur, tetapi karena rantai logistiknya patah. Ketika pasukan Rusia masuk ke Krasnoarmeysk, perlawanan besar sudah tidak lagi terkoordinasi. Pengibaran bendera Rusia di alun-alun utama memberi banyak petunjuk. Jika pertempuran masih sengit, tidak mungkin mereka berdiri di ruang terbuka. Tetapi kita juga harus kritis. Apakah ini berarti seluruh kota sepenuhnya aman? Belum tentu. Sisa-sisa unit bisa saja masih ada. Namun yang jelas, Rusia berhasil masuk dengan kerugian minimal. Dan ini menggambarkan efektivitas pendekatan mereka. Melemahkan lawan dari jauh, menghilangkan koordinasi, baru kemudian masuk. Pendekatan yang mahal jika salah perhitungan. Tetapi kali ini mereka berhasil.
Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan kota ini telah dibebaskan. Operasi dilakukan oleh pasukan pusat dengan koordinasi udara-darat yang sangat rapi. Mereka menyebut beberapa batalion Ukraina mundur tidak teratur. Beberapa posisi ditinggalkan tidak lengkap. Infrastruktur strategis kini dikuasai. Namun kita tetap harus kritis. Pernyataan resmi selalu punya sudut pandangnya sendiri. Media barat pun memakai istilah claimed. Tetapi bukti visual, lokasi bendera, posisi pasukan Rusia, dan minimnya aktivitas Ukraina di pusat kota menunjukkan bahwa klaim itu memiliki dasar kuat. Krasnoarmeysk adalah simpul logistik besar. Jika simpul ini jatuh, maka rantai suplai di area sekitarnya ikut tertekan. Untuk Ukraina, ini berarti jalur mereka semakin sempit. Unit-unit tertentu bisa terisolasi dan tekanan psikologis meningkat. Untuk Rusia, ini adalah momentum. Mereka dapat memperluas operasi, memperketat tekanan, dan memanfaatkan dominasi udara yang sudah terbentuk. Namun hadir risiko baru juga bagi Rusia. Setiap kota yang dikuasai harus dipertahankan. Dan itu artinya sumber daya tambahan. Kemenangan taktis selalu datang dengan harga strategis. Kini kita sampai di pertanyaan paling penting. Apa langkah Rusia selanjutnya? Apakah mereka akan mendorong ke barat? Apakah mereka hanya ingin menstabilkan wilayah? Atau apakah ini bagian dari pola serangan yang lebih besar? Ukraina pun harus membuat keputusan keras, bertahan, dan mengambil risiko besar atau mundur untuk menyusun garis pertahanan baru. Tidak ada jawaban mudah. Itulah sifat perang modern, cepat, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Namun satu hal tampak jelas. Untuk saat ini, Rusia memiliki momentum dan Ukraina harus memutuskan bagaimana menghadapinya. Kejatuhan Krasnoarmeysk memperlihatkan satu hal penting. Perang modern bukan sekadar jumlah pasukan. Ini tentang logistik, dominasi udara, ritme serangan, dan kemampuan membaca titik lemah lawan. Rusia memanfaatkan keunggulan mereka dengan efektif. Ukraina menghadapi tekanan nyata di banyak sektor. Dan situasinya terus berubah. Jika Anda punya analisis sendiri, tulis di komentar. Saya ingin melihat bagaimana Anda membaca pergeseran ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan terbaru. Analisis ini bersifat observasional, berdasarkan informasi publik dan tidak bertujuan memihak secara ekstrim atau mempromosikan kekerasan. Tujuannya hanya memberi gambaran strategis yang mudah dipahami. В підвал зразу! Едем! Все, поїхали! Біжать!